Mari kita berdoa. Tuhan berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Kiranya Roh-Mu yang mewahyukan kebenaran terus memberikan pencerahan, khususnya pada setengah jam akan datang ini. Bukalah hati kami dan wahyukan, cerahkan kebenaran kitab suci ke dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya mulai membaca pertanyaan langsung menjawab. Kecuali pertanyaan ditunjukkan kepada hamba Tuhan yang lain, saya sendiri menjawab. Saya ingin bertanya dari buku Bapa, Peta dan Teladan Allah. Di sana ditulis bahwa rencana keselamatan manusia adalah rencana di dalam kekekalan. Apakah ini maksudnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memiliki rencana keselamatan bagi manusia? Bagaimana dibandingkan dengan Kejadian 3:15, di mana rencana keselamatan ada setelah manusia jatuh dalam dosa? Siapa bilang rencana sudah jatuh baru ada? Engkau berani kutip 3:15, itu baru diungkapkan, bukan mulai itu baru rencana. Allah kekal. Tidak ada tindakan Allah yang mendadak karena ketahuan sesuatu. Oh, kalau begini saya mesti bereskan cara ini. Itu bukan Allah. Itu manusia karena tidak tahu waktu depan akan terjadi apa. Sehingga manusia tidak mengontrol waktu. Dan manusia berada di dalam proses waktu. Allah dilampaui proses waktu. Allah di dalam kekekalan. Maka semua yang dikerjakan sudah direncanakan. Kalau demikian, dia tahu manusia akan berdosa, tahu. Dia juga tahu rencana akan menebus dosa, dan dia mengizinkan semua ini terjadi. Supaya akhirnya yang diadili harus mengakui Yesus, Tuhan itu adil. Yang diselamatkan mengetahui Tuhan penebus. Patong ketiga teologi sudah menjadi milik umum. Di mana signifikansi orang yang sudah sekolah teologi dengan yang tidak? Bukankah orang awam belajar teologi juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi pengkhotbah? Tidak. Tidak semua boleh naik mimbar. Tidak boleh semua jadi pengkhotbah. Tapi semua boleh belajar teologi. Kalau engkau belajar teologi ternyata lebih hebat dari orang yang sekolah teologi, lalu engkau ingin menjadi pengkhotbah, doa supaya Tuhan memberikan engkau hati, tinggalkan karyamu, pekerjaanmu, pabrikmu, tokomu, full time menjadi hamba Tuhan. Kalau orang sudah full time menjadi hamba Tuhan, naik mimbar lebih cocok. Bukan orang awam tidak boleh khotbah, tapi tempatnya lain. Martin Luther mengatakan, bukankah semua imam, bukannya semua sama? Kenapa tidak semua boleh memimpin perjamuan suci? Martin Luther mengatakan, meskipun semua menjadi imam, tapi kita akan melihat siapa yang hatinya, panggilannya dan pengabdiannya sungguh-sungguh jujur sebagai hamba Tuhan. Baru kita panggil, kita tabiskan, kita percayakan kepada dia untuk menghindarkan kekacauan. Karena banyak orang kalau sudah ngerti sedikit, ambisi, sombong, mulai menghina pendeta dan sebagainya. Saya tidak percaya pendeta pasti lebih hebat daripada anggota. Saya juga tidak percaya anggota tak bisa khotbah lebih baik dari pendeta. Tapi untuk menghindarkan kekacauan, menghindarkan orang ambisi, congkak, sombong, biar kita ada aturan-aturan yang tertentu. Tetapi orang yang sudah ada aturan menjadi sombong karena aturan, tetap jatuh ke dalam dosa agama yang sama dengan yang terjadi yang bukan pendeta itu. Ketika saya sudah mengetahui kebenaran Tuhan, perintahnya, anugerahnya, kuasa keselamatannya, pengkorbanannya dan panggilannya melalui bertahun-tahun mendengar firman, seminar, pengajaran, tetapi saya merasa tidak melaksanakannya dan sulit melaksanakannya. Apa artinya saya bukan orang yang diselamatkan? You diselamatkan, tapi you kurang taat. You sudah diselamatkan, kurang maju. You sudah mengetahui semua tapi tidak melaksanakan. You harus dihukum oleh Tuhan. Karena yang mengetahui dan yang menjalankan akan diberkati Tuhan. Yang mengetahui tidak menjalankan akan dianggap
orang Kristen yang malas dan jahat. Orang yang mengetahui melawan dianggap sekongkolan dengan iblis, dan engkau adalah pekerja, kerjasama, co-worker with Satan. Itu tidak benar. Banyak orang tidak mau melayani Tuhan supaya tidak dikritik. Dia mau mendapat anugerah Tuhan sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, tapi tidak mau dikritik. Maka dia menikmati anugerah Tuhan, tapi tidak mau melayani Tuhan. Itu dosa. Bagaimana jika agama seorang dia percaya kepada Yesus Kristus, apakah dia bisa dikatakan selamat? Percaya Yesus sebagai juru selamat dan menerima keselamatan yang diberikan Yesus Kristus melalui korban kematian pencurahan darah Yesus, mengaku dia sebagai juru selamat, engkau diselamatkan. Bolehkah tetap menjadi orang agama? Engkau mesti pikir baik-baik. Yesus mengatakan follow me, bukan follow others. Engkau setelah mengerti, engkau harus jalankan yang kau ngerti. Filsafat Tiongkok dimulai sebelum Kristus. Jadi dari mana kita benar-benar tahu menggambarkan Kristus di dalam? Tidak menggambarkan Kristus, mengatakan ada sesuatu tahu, tapi dia tidak tahu. Tahu itu sebenarnya ada Kristus. Dia meraba-raba, membayang-bayangkan pasti ada pencipta, pasti ada menopang, pasti ada yang independen. Tapi dia namakan, dia bilang, aku tidak tahu namanya. 不知其名，强之也大. Aku tidak tahu namanya. Aku paksa menyebut dia adalah yang agung itu. Tahu itu agung, tapi namanya dia tidak tahu. Maka di dalam Tao Te Ching pasal pertama, 名可名非常名，道可道非常道. Firman yang bisa diucapkan dengan kalimat, bukan firman yang asli itu. Nama yang bisa disebut namanya, bukan nama yang asli itu. Berarti kalimat ini bukan berarti tidak bisa khotbah, tidak bisa rakan. Artinya adalah kalimat manapun dari manusia, bagaimana hebatnya, kurang untuk memberitahu siapa firman itu. Patong, apakah orang Kristen yang keturunan Tionghoa boleh menjalankan tradisi budaya Tionghoa seperti memegang hiu atau dupa dan gunakan dalam acara penghormatan kepada leluhur atau almarhum orang tua? Jikalau engkau sudah mengerti kitab suci, engkau mengetahui mengamati, menghormati leluhur hanya satu cara untuk membicarakan engkau tidak meninggalkan akarmu, itu saja. Tapi itu tidak berarti engkau sudah mengenal Tuhan, dan tidak boleh mengganti Tuhan nenek moyang. Tidak bisa mengganti Allah dengan manusia. Maka setelah mengenal Tuhan, engkau mesti kembali kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan menghormati orang tua? Hormati dia dengan ingatan, bukan dengan berbakti. Jadi engkau ingat orang tua pernah memelihara, maka waktu engkau datang ke perkuburan, engkau boleh merenungkan cinta kasihnya, tapi bukan berdoa kepada dia. Engkau boleh di situ mengingat akan segala jasa orang tua, tapi bukan berbakti kepada dia, karena dia bukan Allah, dia hanya manusia. Waktu hidup, hormati dia dan segala kemungkinan tata keramamu. Waktu hidup, beri makan cukup untuk orang tuamu yang sudah tidak mungkin mendapat uang, tidak ada gaji, yang sudah miskin, hormati dia. Waktu hidup, engkau baik-baik taati perintah dia yang benar. Kalau dia perintahkan engkau bunuh orang, jangan ikut. Perintah engkau pergi sembahyang sama semua berhala, jangan ikut. Perintahnya orang tua harus sesuai dengan rencana di dalam Allah. Maka Alkitab mengatakan, di dalam Tuhan hormatilah orang tuamu. Berarti di luar Tuhan itu sudah menyeleweng, tidak usah ikuti. Kalau papa mengatakan menyembah Kuan Kong, engkau bilang tidak, kurang ajar sama papa. Bukan kurang ajar sama papa, aku tidak tahu dan tidak percaya Kuan Kong itu Allah, maka saya tidak memberikan hormat seharusnya kepada Allah, dipindahkan ke Kuan Kong. Jelaskan, kalau dipukul biar sakit bengkak, pahala di surga lebih besar. Tidak usah takut ya. Harus menyembah hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa satu gereja memiliki ajaran yang salah, satu gereja tidak memiliki salah? Bagaimana senternya
Bagaimana saya tahu ini uang palsu atau uang asli? Kalau uang ini uang palsu, saya tahu dari mana? Tahu daripada sering pegang uang asli. Kalau uang asli engkau sering pegang, engkau sering lihat. Begitu yang palsu kok lebih tipis ya, lebih lembek ya, catnya luntur ya. Kenapa dilihat itu materai airnya tidak ada ya? Karena engkau tahu yang asli, maka engkau gampang mengenal yang palsu. Teologi yang benar engkau selalu belajar. Begitu dengan yang palsu, engkau tahu ini tidak benar. Berilah perpuluhan, nanti Tuhan kembalikan 10 kali. Engkau minta ada. Kitab suci dah ngomong ini. Ini bukan firman, ini bikinan pendeta itu sendiri. Tinggalkan dia. Karena engkau sudah tahu yang asli, engkau gampang menilai yang palsu. Itu harus belajar teologi. Bagaimana orang Kristen bisa belajar dari konsep filsafat agama yang berasal dari worldview non-Christian, yang keduanya bukan dari Kristen. Karena bukan dari Kristen, buang semua setan, tidak bisa. Karena ada anugerah umum yang Tuhan berikan kepada orang bukan Kristen, yang mereka bisa mengetahui sebagian kebenaran, tapi tidak mungkin ada keselamatan di dalamnya. Tapi ajaran harus berbuat baik, ini benar. Jangan menipu, ini benar. Tidak boleh berzina, ini baik. Semua yang benar kita boleh terima, tetapi yang salah jangan terima. Engkau bilang saya suka karena diizinkan 4 istri, jadi engkau percaya poligami. Nah saudara-saudara, dari ajaran lain saya suka karena itu cocok untuk saya. Engkau bukan mau kebenaran, mau agama kecocokan. Nah saudara-saudara, kalau sudah menerima firman Tuhan yang tidak cocok dengan firman, you yang robah, bukan merubah. Kalau engkau mau memperalat agama Kristen dan mau merubah Alkitab cocok dengan dirimu, engkau bukan orang Kristen. Engkau mesti merubah dirimu sesuai dengan tuntutan daripada firman Tuhan. An atheist friend of mine asked, if your God lets good men like Gandhi and Dalai Lama or other good non-Christian leaders not going to heaven because they don't accept Christ, what good is your God? How do I answer him to make him accept Christ with that kind of concept? Gampang sekali. Kamu kalau terima pikiran dia, kamu bodoh. Pikiran dia baik, masuk surga. Tidak baik, baru masuk neraka. Kalau baik masuk surga, surga pasti macet sampai saya tidak bisa masuk. Karena sapi kebanyakan di situ. Sapi lebih baik dari kita loh, betul tidak? Jawab, kamu sama sapi baik mana? Sapi tidak pernah nipu loh. Sapi tidak pernah buka cek kosong loh. Sapi tidak pernah main pelacur loh. Sapi baik-baik kerja mati, daging dimakan. Surga penuh sapi, tidak ada orang. Saudara-saudara, kita terima Alkitab. Di sini kebenaran paling utuh, paling jujur, paling sempurna, paling tidak salah. An atheist friend of mine thinks that religion is what makes the world worse. Agama membuat dunia lebih rusak. Tadi saya bicara Gulag Archipelago. Itu hasil dari ateis Stalin dan semua orang ateis yang tidak ada agama. Kejahatannya, keberaniannya melakukan segala hal yang jelek sekali. Engkau bilang, masa tidak ada ateis yang baik? Ada. Ateis yang baik, Tuhan senang. Semua orang melakukan kebajikan diterima baik oleh Tuhan. Tapi diterima baik tidak berarti mereka masuk surga. Mereka diterima baik atas kebajikannya. Menurut Kisah Para Rasul pasal 10, Cornelius, Tuhan suruh Petrus datang kepada dia dan mengatakan, ternyata semua orang baik di semua negara diterima oleh Tuhan. Nah ini berarti Petrus berubah konsep, tidak lagi menghina orang kafir, mengaku orang baik di antara orang kafir, tetap diterima, diperkenan oleh Tuhan. Tapi tidak berarti mereka diselamatkan. Itu sebab mereka sudah baik, sudah diterima oleh Tuhan, masih perlu Injil yang diberitakan oleh Petrus ke situ, sehingga mereka menerima Yesus Kristus. I know this argument isn't right, but I need your help
to deconstruct my thoughts to argue him about this. Saya sudah memberikan penjelasannya. Dia mengatakan agama banyak menjadi fanatik. Sebenarnya ada orang ateis yang kelihatan membuat dunia lebih baik. Dulu ada seorang tulis surat sama pendeta, berani debat dengan saya di Hyde Park. Di London ada satu taman boleh berdebat. Ribuan orang dengar. Lalu orang itu bilang, saya ateis. Kau pendeta terkenal di gereja London. Ayo, tanggal berapa, bulan apa, mari kita berdebat. Saya panggil, banyak orang datang dengar. Pendeta itu terus berdoa, Tuhan, kalau saya pergi debat, namamu dipermalukan. Karena seperti saya tidak percaya engkau perlu berdebat. Tapi akhirnya dia tulis surat kepada orang ateis. Coba kalau engkau bisa panggil satu orang yang dulu percaya Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan, suci, ibadah, akhirnya sudah percaya Tuhan menjadi lebih jelek. Dulunya orang baik, setelah percaya Tuhan menjadi orang jahat. Saya berani panggil 200 orang yang tadinya jahat, setelah percaya Tuhan menjadi baik. Kalau sudah ketemu 1 sama 200, kita jabat tangan, saya tanda tangan, saya debat sama kamu. Orang itu terus cari. Tadinya orang jahat, karena menjadi ateis menjadi orang baik, dia tidak temukan. Tapi pendeta ini sudah kumpulkan 200 orang yang begitu jelek, begitu rusak, begitu berdosa. Akhirnya karena percaya Tuhan menjadi baik. Setelah bersurat berapa kali, orang itu bilang, saya batalkan berdebat. Karena memang susah mencari orang Kristen yang jahat setelah ateis menjadi baik. Maka tidak usah berdebat lagi. Apakah peran Allah dalam manusia menciptakan budaya? Bagaimana peran orang Kristen dalam budaya dan berkembang? Saya ada sebuah buku, yaitu Kejatuhan dan Kebudayaan, The Fall and the Culture. Nah, ini satu poin yang penting sekali. Di dalam kejatuhan, manusia masih mungkin mempunyai berusaha untuk mendapatkan kebudayaan tinggi, tetapi tidak pernah mencapai yang paling ideal. Itu sebab culture mandate is given in the days of Eden, in the Garden of Eden. Culture fall itu ada fakta dalam sejarah. Culture achievement is a gap between the culture mandate. Jadi kita semua mempunyai ide yang tinggi-tinggi, tapi waktu kita kerja semati ternyata tidak bisa jadi. Baru mengetahui ide, konsep, dan mandat budaya diberikan. Lalu pencapaian budaya tidak tercapai, membuktikan fall itu sudah ada. Kalau tidak ada fall, tidak ada usaha untuk memperbaiki hidup dan budaya manusia. Saudara-saudara, bedanya orang-orang evolusi sama Kristen apa? Itu mau membuktikan tadinya siapa, sekarang apa. Orang evolusi mengatakan tadinya binatang, sekarang menjadi hebat. Orang Kristen mengatakan tadinya dicipta menurut peta teladan Allah, sekarang sudah jatuh. Nah, ini perpisahan konsep daripada evolusi dan agama Kristen. Agama Kristen percaya dulu kita jauh lebih tinggi dari sekarang. Sekarang sudah jatuh. Orang evolusi bilang dulu kita rendah sekali binatang, sekarang sudah maju menjadi manusia. Tapi sesudahnya hati nurani kita tahu, kita punya ide, konsep yang sempurna, fakta yang sangat kejam dan sangat gagal. Maka kalau engkau tidak percaya the fall is a historical fact, engkau tidak bisa menjelaskan kenapa setelah begitu maju pendidikan, begitu maju kebudayaan, manusia masih kacau balau seperti ini. Jawabannya hanya ada di dalam Alkitab. Pendeta Ivan naik. Apakah valid untuk melihat hasrat manusia dan kreativitas seniman untuk mencari atau mempresentasikan pribadi ilahi dari sebagian kecil dari sudut pandang kebudayaan Barat? Saya tidak pakai metodologi itu ya, jadi saudara mungkin salah tangkap apa yang saya lakukan tadi. Tapi saya juga komentari bahwa sudut pandang penulisan ini bukan kecil, impactnya, dampaknya orang yang mengkonsumsi budaya tersebut bukan kecil jumlahnya di seluruh dunia. Saya jelaskan metodologinya begini, ada satu fenomena Christ figure, kita tempatkan dulu di dalam posisinya, bahwa setiap fenomena Christ figure dalam
di dalam kebudayaan tidak tentu pasti itu Tuhannya orang Kristen, karena itu ada konstruksi-konstruksi di mana mirip dengan kitab suci, Kristus dalam kitab suci, tetapi juga ada yang justru mau diselewengkan dalam kitab suci. Jadi tugas kita justru berhadapan dengan fenomena budaya tersebut adalah kita membimbing orang tersebut untuk mengetahui Christ figure yang asli. Jadi ini semacam sesuatu poin kontak di mana kita justru bisa melakukan penginjilan. Nah, yang kedua, baru kita pertanyakan lebih lanjut. Kok semua orang itu mempunyai konsep heroes yang akhirnya kalau kita lihat kerinduannya kok menuju ke situ. Nah, ini kita memunculkan pertanyaan tersebut. Kenapa baik orang Kristen maupun orang ateis maupun bahkan Barat dan Timur itu ada semacam satu sense bahwa tindakan heroik yang dilakukan itu adalah seperti Kristus. Nah, lalu kemudian dari sudut pandang kekristenan kita memberikan satu jawaban bahwa memang manusia dicipta peta teladan Allah, sehingga akhirnya Kristus sang pahlawan sejati itu tentunya menjadi semacam sesuatu dambaan daripada setiap orang untuk melakukannya. Kira-kira demikian, Pak. Pendeta Ivan, apakah dalam ajaran agama lain ada pola semacam Christ figure juga? Iya, tentu saja pasti ada ya. Ada orang misalnya, ya jangankan harus agama lain, misalnya saya mau membuat sebuah karya, saya mau masukkan mama saya dalam karya saya, ya bisa saja begitu. Tetapi apa signifikansinya begitu kan? Karena kalau kita bicara Christ figure kan bicara sesuatu yang besar dan menjadi semacam sesuatu dorongan daripada banyak kebudayaan. Nah, itu yang menimbulkan pertanyaan, kenapa kita lakukan seperti itu? Coba. Terima kasih. Pendeta Edward, tolong jelaskan lagi 4 poin dari ceramah tadi. 4 poin tadi. Ulang lagi, Pak Tong. Jadi ada 4 poin yang diturunkan dari cara berpikir atau satu perubahan, satu konsep yang mereka sebut sebagai perubahan kesadaran. Kesadaran akan apa yang sekarang yang kita alami, yang kita sadari dengan loncatan yang lebih jauh, loncatan yang lebih tinggi. Maka 4 hal. Yang pertama adalah adanya yang di sana dengan yang di sini. Yang tinggi di sana, yang tadi saya pakai istilah teologis transenden, dengan sekarang yang di sini yang namanya imanen. Ada sesuatu yang kekal, yang tak terhingga dengan diam keterhinggaan ini. Yang kedua adalah berbicara tentang adanya kebenaran yang di dalam segala aspek, yang melampaui yang saya lihat sekarang yang partikular, yang dimana kebenaran dalam segala aspek ini juga ada di dalam atau harus bisa diintegrasikan di dalam satu keutuhan yang solid. Yang ketiga berbicara tentang adanya sesuatu yang tinggi, yang agung, yang bisa memunculkan rasa sesuatu yang kita bisa menyembah dan menginginkan dan mengagungkannya. Supaya ada sesuatu yang kita menginginkan gitu ya. Kalau enggak kita tidak akan mengikuti dan meneladani. Kita tidak akan meneladani pengemis yang kita tidak agungkan gitu ya. Kita tidak akan berjalan ke arah sana. Ada sesuatu yang agung di sana tetapi juga bisa kita hadirkan dalam hidup kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah ada sesuatu yang shift, sesuatu perubahan dari saya yang dimana dalam diri kesadaran saya yang saya bisa dapatkan, tetapi ketika saya dapatkan dia tidak pernah saya dapatkan secara total, melainkan dia itu akan terus berkembang dan tidak habis-habisnya, sehingga yang namanya perkembangan kebudayaan itu tidak pernah selesai dan akan terus berjalan. Dan ini 4 poin saya ulang kembali dan singkat gitu ya. Oke, kalau nggak ngerti beli kaset dengar lagi. Sekarang pertanyaan saudara saya yang jawab. Yesus tidak menghakimi. Kenapa Yesus disebut hakim? Yesus sementara tidak mau menghakimi karena pertama kali datang untuk menyelamatkan, tetapi tidak membuang hak sebagai hakim. Karena kedua kali datang khusus menghakimi. Jadi pertama memberikan keselamatan, mau, nggak mau, ya sudah. Nanti saya datang lagi kapok lu. Waktu itu dia menjadi hakim. Mari kita berdoa. Tuhan berkati semua yang sudah dikerjakan, yang sudah diterima dan sudah dijanjikan kepada Tuhan. Kiranya namamu dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.